Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi ajmain. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri yang akan kita angkat kali ini berkaitan dengan tafsir Al-Qurtubi. Jadi kalau buka tafsir itu jangan sama persisnya seperti buka pakaian gitu. Tapi harus lembar per lembar kaitan ayat dengan ayat, karena memang ayat-ayat yang berkaitan dengan berkaitan dengan yaitu berkaitan dengan istiwa Allah Subhanahu wa taala itu cukup banyak. Ya, cukup banyak. Kalau kita lihat itu cukup banyak. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, tapi cukup banyak. Ya. Tetapi kebanyakan karena memang banyak yang tidak mau tahu dengan ayat-ayat Allah itu. Mereka biasanya asal bicara terkait dengan istiwa. Kalau kita cermati, kalau kita hayati, dari ayat-ayat istiwa itu cukup banyak. Tetapi sayang, orang yang belajar akidah ini centang berenang, tidak menyeluruh, tidak kamil. Akibatnya yang terjadi, banyak di antara mereka memahami akidah itu salah. Dan kitabnya ya maklum, biasanya kalau doktrin dari Mu'tazilah, semua kitab itu yang didasarkan kepada akal. Kalau kita lihat Abu Hasan Al-Asy'ari dibesarkan dalam dunia Mu'tazilah itu selama 40 tahun. Kullabiyah itu 20 tahun, jadi 60 tahun tuh. Artinya habis waktunya Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian dari mana bisa diklaim sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah? Nah, berkaitan dengan ayat istiwa, ini saya baca kitab dari Al-I'tiqad lil Baihaqi, Al-Baihaqi, Abu Bakar Al-Baihaqi. Nah, di sini ada tulisan Babul Qauli fil Istiwa. Qala Allah tabaraka wa ta'ala Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Jadi Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Itu surat Taha ayat 5. Itu yang pertama. Artinya dialah Allah yang Ar-Rahman, berada di atas arsy. Kemudian wal arsyu huwas sarirul mashhur fima bainal uqla. Ya, dikatakan al-arsy ini huwas sarirul mashhur. Itu terkenal dengan sebutan as-sarir, yaitu singgasana. Qala Allah azza wa jalla wa kana arshuhu 'alal ma. Seolah-olah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu wa qala arshuhu 'alal ma. Arasnya itu di atas air. Sebagaimana terdapat dalam surat Hud yaitu 7. Wa qala wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Dialah Allah pemilik arsy yang agung, yang besar. At-Taubah 129. Wa qala dzul 'arsyil majid. Jadi dialah Allah yang memiliki arsy yang kukuh kuat.
Wa qala wa taral malaikata khaffina min haulil arsy. Dan engkau lihat para malaikat berputar-putar min haulil arsy, sekitar arsy. Az-Zumar 75. Alladzina yahmiluna al-arsya, mereka memikul arsy Allah, wa man haulahu, dan orang-orang malaikat di sekitarnya itu yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan cara memuji Rabb mereka, Tuhan mereka. Kemudian wa yahmilul arsya rabbaka fauqahum yauma idin samaniya, mereka memikul ars Tuhannya. Fauqahum, jadi yang ada di atas mereka yauma idin samaniya, yaitu jumlah malaikatnya 8. Wa qala inna rabbakumullahu alladzi, kita sebutkan semua ayatnya ya. Nah, ayatnya sebagaimana yang saya terangkan ini, tujuannya tidak lain supaya kita lebih paham lagi. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa stawa 'alal arsy. Al-A'raf 54. Wa qala Allahu alladhi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha summa stawa 'alal arsy. Summa stawa 'alal arsy. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Banyak sekali ya. Dialah Allah yang maha qahir, yang maha gagah, fawqa ibadihi, di atas hamba-hambanya. Jadi seluruh alam semesta ini adalah hamba Allah. Gampang saja itu ya memahaminya sebenarnya. Yang bikin susah itu cuman otaknya manusia gitu. Kemudian itu surat Al-An'am, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan mereka min fawqihim, yang ada di atas mereka. Yaitu di atas para malaikat, di atas alam semesta semuanya. Ini tidak, kalau orang tidak ngerti bodoh berarti. Bodoh banget gitu. Nah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi di sini yakhafuna rabbahu, para malaikat itu takut kepada Tuhannya, min fawqihim, yang ada di atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan apa yang diperintahkan. An-Nahl 50. Jelas sekali ini, coba perhatikan lagi. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Dialah para malaikat itu semuanya takut kepada Tuhannya, min fawqihim, yang ada di atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun ya. Kemudian ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kalimut thayyib naik kepadanya. Al-Fatir 10. Ila sa'iri ma warada fi hadzal ma'na. Semua apa yang disebutkan dalam makna itu. Wa qala amintum man fis sama wa arada man fawqas sama, yaitu yang ada di atas langit. Kama qala wala usallibannakum fi jud'in nakhl, yakni ala jud'il nakhl, itu pada batang pohon kurma itu. Fasihu fil ardi, yakni alal ardi, di atas bumi. Wa kullu ma ala fa huwa sama, semua yang disebut atas itu adalah as-sama. Wal arsyu a'las samawat. Nah, coba. Dan ars itu jauh berada di atas langit. Sedangkan di atas samawat itu ada ars. Di atas ars itu Allah. Ya, jadi kalau kita lihat begini ya. Ini begini. Kalau kita pahami ya. Nah, ini kita hapus ya. Kita pahami.
Ini gampang sebenarnya, kalau orang ngerti itu ngerti gampang banget. Tetapi karena memang mereka tidak mengerti, ya tidak bisa gitu. Coba kita begini, yakni 'alal ardi wa kullu ma 'ala fa huwa as-sama. Jadi as-sama, ini as-sama misalnya. Ini atas. Ya. Nah. Kemudian disebut ala. Atas itu sama dengan ala. Fahuwa sama wal arsyu. Ars itu berada di atas langit. Jadi ars itu berada di atas langit. Kalau ini langit, misalnya kalau ini langit, ya, maka ars di sini. Nah, kita lihat dari ilmu pengetahuannya. Sedangkan Allah itu terlepas dari makhluk ini semua. Ini makhluk ini. Lah, sedangkan Allah ba'inan min khalqihi. Allah itu ba'inan min khalqihi. Terlepas dari makhluk ini. Berarti kan di atas. Alam semesta ini semuanya adalah makhluk Allah. Jadi kalau kita memahaminya seperti itu. Aamintum man 'alal arsh kama sarraha bi fi sairil ayat. Jadi banyak penjelasan ayat yang menjelaskan apakah engkau merasa aman, yaitu kepada man 'ala ars, yang ada di atas ars. Siapa man itu? Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya jika kita pahami, ya, kita pahami misalnya dari tafsir Al-Qurtubi yang disebut-sebut nih. Saya ingin menyebutkan tafsir Al-Qurtubi. Nih ya. Jadi bisa kita lihat ini tafsir Al-Qurtubi. Nah, ini bisa saya dekatkan ya, saya dekatkan nih. Nah, ini ya. Ini tafsir Al-Qurtubi ini. Nah, ini. Nah, di sini ketika Al-Qurtubi menafsirkan ayat Al-A'raf 54 ya. Bunyinya begini, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam summa istawa 'alal arsh yughshil layla an-nahar yatlubuha hisisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Nah, itu ayatnya. Kalau kita lihat di sini, itu memang Imam Qurtubi ini adalah Asy'ariyah, ya, Asy'ariyah. Tapi beliau jujur, tidak seperti Asy'ariyah yang banyak bohong itu. Jujurnya apa nih? Yuk kita baca di sini. Ada perkataan dari Imam Qurtubi yang tak pernah disebut-sebut oleh orang-orang yang ngaku-ngaku aswaja. Begini bunyinya. Di antara ketika menafsirkan ayat tadi Al-A'raf 54 itu. Jadi beliau menafsirkan tentunya di luar mungkin, yaitu kebiasaan orang-orang yang ingin menang dalam berdebat. Tapi Imam Qurtubi ini orang yang paling jujur. Jadi Imam Qurtubi ini orang yang paling jujur, tidak pernah bohong ya. Dan tentu saja kenapa Imam Qurtubi kemudian saya katakan tidak pernah bohong walaupun Asy'ariyah, beliau mengutip pendapat yang bunyinya begini. Setelah berbicara
hada qaulil mutakallimin. Nah itu ya. Wa taghyir wal hudud hada qaulil mutakallimin. Lalu beliau menyebutkan wa qad kana salaful awwal. Nah itu coba. Adapun salaf utama, salaf pertama, yaitu orang-orang dahulu kala dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, la yaquluna binafil jihad. Ya coba. Bahwasanya mereka berkata, mereka tidak pernah berkata menolak arah. Ya, jadi tidak pernah dikatakan bahwa mereka itu menolak arah. Wala yantikuna bidzalik, dan tidak pernah membicarakannya. Bal nataqu hum wal kaffatu bi isbatiha lillahi ta'ala. Tetapi mereka cukup membicarakan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama nataqa kitabahu wa akhbarat rasuluhu. Sebagaimana kitabnya berbicara dan hadis-hadis mengabarkannya. Walam yankiru ahadun minas salafus salih. Jadi walam yankiru ahadun minas salafis salih. Coba ya. Tak seorang pun dari salafus salih mengingkari annahu istiwa al-ars, bahwasanya Allah itu beristiwa al-ars hakikatan. Coba. Hakikatan. Jadi istiwanya Allah di atas arsy itu hakikat sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya. Itu Imam Qurtubi. Wa khassal arsy bidzalik. Mengapa Allah menetapkan arsy itu? Bidzalik li'annahu 'adzam makhluqati. Arsy itu lebih besar lagi dari alam semesta. Nah, itu lebih besar lagi dari alam semesta. Wa innama jahalu kaifiyatil istiwa, tetapi mereka tidak tahu kaifiatnya. Bagaimana Allah itu beristiwa? Nah, tuh. Yo, aswaja. Itu aslinya perkataan Imam Qurtubi dalam tafsirnya ya. Fa innahu la ta'lamu haqiqatan. Nah, kaifiatnya itu kita tidak tahu hakikatnya yang sebenar-benarnya gitu. Qala Malik rahimahullah, al-istiwa maklum. Nah, Malik itu berkata maklum, istiwa itu maklum. Ya memang semua orang tahu, kenal gitu apa itu istiwa. Wal kaif majhul. Bertanya terkait dengan istiwa, bagaimana caranya Allah istiwa, itu yang tentunya tidak boleh kita. Nah ini ya, was-su'alu an hadza bid'ah. Jadi bertanya tentang hal itu adalah bid'ah. Jadi sekarang itu aswaja. Kalau kita lihat aswaja ya sekarang ini, yang ngaku-ngaku aswaja ini bukan aswaja, yang ngaswaja gitu. Mereka itu ngaswaja saja, bukan aswaja gitu. Kenapa saya katakan mereka itu hanya doktrin saja di dalam mengikuti istilah istiwa itu. Jadi apa? Dia mentok pikirannya, mentok sampai bahwa yang dikatakan atas dari sudut pandang kita melihat atas ke alam semesta, sana di atas tuh, sono Allah di atas sono. Itu goblok. Kalau kita pahami ya. Kita katakan apa? Karena orang seandainya kalau memang membaca, mengikuti ilmu pengetahuan ya di internet ya. Ini bagi orang yang cerdas, bagi orang yang tidak cerdas tidak mungkin sampai ke sana itu. Sebagaimana yang kita ikuti dari apa namanya ya, ada teleskop Hubble. Teleskop Hubble ini untuk mengetahui ruang alam semesta. Ada lagi satunya James Webb, ya, Webb itu, yang beberapa bulan lalu
diterbangkan ke luar angkasa ya, adalah suatu teleskop yang bisa memantau jarak miliaran tahun cahaya. Nah, kalau kita mengetahui dan membaca dari teleskop luar biasa ini yang dihasilkan oleh manusia tentunya, ternyata otak manusia itu sangat luas memahaminya. Alam semesta itu ada sekitar 24 bumi tempat kehidupan. Hanya saja jaraknya tidak mungkin bisa ditempuh oleh manusia bumi. Untuk sampai ke sana butuh yaitu ratusan tahun ya, untuk sampai ke sana. Lah, kalau kita baca dari ini, orang-orang yang ada di sana pasti mengatakan bumi itu atas. Bumi yang ada kita pijaki sekarang ini. Dan orang-orang di bumi di sini akan mengatakan bahwa bumi yang dipijaki mereka atas. Atau nggak usah jauh-jauh lah, misalnya sekelas Mars, Jupiter, Pluto, ya, Venus, apalagi nggak tahu ya namanya itu. Nah, kalau seandainya di Mars itu ada makhluk, pasti akan mengatakan orang-orang yang ada di Mars itu bahwa bumi itu atas. Aswanya sampai di sini pasti bingung itu. Dan orang-orang yang bumi di sini, yang ada di bumi ini, kalau kita lihat juga akan mengatakan bahwasanya orang-orang yang ada di Mars itu di atas. Jadi di atas. Lah kalau dilihat pemandangan ini misalnya, lihat pemandangan ini. Ini langit yang memiliki luas, langit ini memiliki luas yaitu sekitar miliaran tahun cahaya, gitu. Miliaran tahun cahaya. Nah, di langit ini, dari langit ke langit yang lapis 7 ini, memiliki galaksi-galaksi. Jumlahnya galaksi itu banyak. Kalau kemarin cuma 7 ya, sekarang galaksi ternyata banyak sekali jumlahnya. Berlipat-lipat galaksi kalau kita lihat. Nah, setiap galaksi itu memiliki luas alam yaitu sampai 6.000 tahun cahaya, 6.000 miliar tahun cahaya. Coba bayangkan, satu galaksi. Tetapi dikatakan bahwa alam semesta ini ada batasnya. Coba. Alam semesta ini yang namanya langit ada batasnya. Kemudian ini ars. Ars inilah yang menutupi alam. Lebih besar lagi dari alam semesta yang ada ini. Sedangkan Allah itu terlepas dikatakan fauqa abdihi, yaitu di atas hambanya. Ini hamba Allah semuanya ini, para malaikat. Seperti ayat-ayat yang saya sebutkan, min fauqihim. Nah, apa? Mereka itu bertasbih kepada Allah yang ada di atas mereka. Itu jadi di sini malaikat bertebaran, Artinya Allah itu ba'inan min khalqihi, terlepas dari segala makhluk ini. Itu yang disebut dengan atas. Nah, alam semesta ini, kalau kita lihat alam semesta ini, nah ini alam, ini aras, ini alam aras. Nah, Allah itu terlepas dari makhluk. Berarti Allah di atas. Jadi jangan kemudian diukur dengan kadar pemikiran manusia, karena manusia tinggal di bumi menunjuk ke atas, lalu itu atas. Itu relatif atas sebagaimana yang dicontohkan, yang diucapkan oleh manusia. Itu relatif tuh. Atas menurut manusia, bukan atas menurut Allah. Nah, kalau kita lihat dari cara-cara Allah ini, maka Allah itu terlepas dari segala makhluknya. Ini yang tidak terjangkau oleh otak manusia. Karena apa? Dari hasil penelitian, ya, seperti James Webb itu teleskop tercanggih di dunia ya, untuk abad ini, alam semesta itu ada batasnya. Nah, artinya Allah itu di luar alam. Itu yang dimaksud dengan atas. Bukan seperti Mu'tazilah yang mengatakan istaula, Allah meliputi. Kalau Allah meliputi itu namanya awan, bukan Tuhan.
Jadi apa ya, kita itu jangan jahil lah di dalam memahami Al-Quran. Bandingkan dengan ilmu pengetahuan, biar tahu persis apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru namanya Anda itu mengerti betul tentang agama. Tadi masalah Imam Qurtubi itu sudah fakta ya. Imam Qurtubi mengatakan begitu fakta, bahwa para sahabat itu tidak pernah menolak jihad arah itu. Yang menolak jihad itu orang-orang baru, seperti sekarang ini yang apa? Logikanya itu logika mandek. Jadi logikanya itu mentok gitu, tidak bisa lagi dikembangkan untuk mengetahui yang sebenar-benarnya. Terpaksa harus taklid kepada orang buta. Nah, kalau orang taklid kepada orang buta, orang butanya yang ditakliti buta juga pada akhirnya. Itulah di dalam memahami agama, kalau ingin mengetahui hakikat kebenaran, tidak berhenti pada satu kitab. Kalau perlu melihat dari segala ilmu pengetahuan, itu baru canggih otaknya. Yang kita ini cuman kitabnya pun kitab-kitab yang disangsikan itu kebenarannya karena karangan manusia. Tidak ada kitab yang lebih hebat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saja motif Qurtubi itu. Memang Qurtubi ini Asy'ariyah, bertolak. Imam Qurtubi juga mengatakan para sahabat dahulu kala itu semuanya tidak pernah menolak arah. Itu para sahabat dahulu kala dikatakan tadi itu, yaitu yang disebut dengan generasi pertama Islam radhiyallahu anhum, kalangan sahabat. La yaquluna binafsil jihad, bahwa mereka yang tidak mengatakan dengan cara menolak jihad itu. Enggak. Artinya tidak menolak arah orang-orang dahulu kala itu. Artinya membenarkan. Nah, karena memang arah atas itu tidak seperti yang digambarkan oleh manusia. Kalau melihat alam semesta ini. Jadi, alam semesta ini jelas tidak menjadi tempat Allah. Ini makhluk semuanya ini. Di luar alam ini, Anda tahu siapa? Gitu. Di luar alam itu tidak ada lagi alam. Dan itulah yang tidak terjangkau sampai sekarang oleh seorang manusia. Tak seorang pun dari manusia itu yang bisa menjangkau di luar alam ini. Di mana alam yang diciptakan Allah tidak seluas yang bukan alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang mengendalikan segala-galanya. Artinya sungguh Allah maha segala-galanya. Itu makanya Allah disebut di atas, karena seluruh makhluknya, apakah itu alam semesta, apakah itu makhluk ciptaannya dari berbagai macam ragam ciptaan yang ada di luar angkasa, itu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja barangkali dari saya, mudah-mudahan bisa paham. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.